Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi sama saya, Ratna. Oke, kali ini kita akan masuk ke subbab atau bab yang pertama. Kita akan nge-review dulu mengenai apa saja financial statement atau laporan keuangan yang akan kita gunakan selama satu course ini atau selama satu semester ini. Dimana kalau kita ngomongin laporan keuangan, basicnya ada 4. Ada neraca, laba rugi, ekuitas, dan ada arus kas. Nah, ini akan kita bahas satu-satu mengenai apa itu laporan keuangan tersebut dan isinya apa saja. Oke, yang pertama kita akan masuk yang laporan yang pertama adalah neraca atau yang bisa dikenal dengan balance sheet statement. Nah, ini apa sih? Neraca atau balance sheet statement ini adalah sebuah laporan yang paling penting bisa dikatakan. Kenapa? Karena dari laporan keuangan ini akan menggambarkan mengenai apa saja harta yang kita punya, bisa dikatakan sebagai aset apa saja, di mana aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu di situ juga akan menggambarkan mengenai liabilitas atau hutang apa saja yang kita punya, serta ekuitas atau bisa dikatakan modal. Modalnya apa saja sih? Cuman mungkin teman-teman pernah dengar neraca tuh gimana sih? Biar lebih gampangnya lagi, sini saya kasih ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana bentuk neraca itu. Nah, di sini ada komponen mengenai neraca keuangan, di mana di situ ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri terdiri dari aset. Apa saja itu aset? Aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Simpelnya gitu. Di mana aset itu akan dibagi menjadi 2 di dalam neraca, ada aset lancar dan tidak lancar. Nah, bedanya apa? Untuk aset lancar ini adalah semua istilahnya aset atau harta yang dimiliki perusahaan yang dapat dengan mudah dijadikan dalam bentuk kas atau dijadikan dalam bentuk uang tunai. Misalnya apa? Ada kas, ada persediaan, ada piutang. Nah, itu kan bisa dikatakan semua harta yang gampang banget dijadikan uang kas. Berbeda halnya dengan yang namanya tanah atau gedung atau mungkin peralatan. Itu bisa dijadikan uang kas, cuman prosesnya akan lebih panjang lagi. Nah, ketika membutuhkan proses yang lebih panjang lagi, itu dinamakan dengan aset tidak lancar. Sehingga dari total aset ini akan dibagi jadi 2, ada aset lancar sama aset tidak lancar. Lalu dari sisi sebelah kanan, teman-teman itu bisa lihat ada di atas dan di bawah. Di atas itu adalah total liabilitas atau yang biasa dikenal dengan total hutang. Nah, total hutang ini adalah seluruh hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang membedakan apa? Untuk utang jangka pendek ini adalah utang yang teman-teman harus diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Jadi dalam kurang dari 1 tahun ini teman-teman harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Nah, liabilitas ini biasanya di laporan keuangan juga bisa dikatakan atau disebut sebagai kewajiban. Jadi ada yang ngomongin hutang, ada yang liabilitas, ada yang kewajiban. Jadi jangan bingung kalau nanti teman-teman buka laporan keuangan. Lalu sedangkan untuk utang jangka panjang ini adalah utang yang teman-teman atau yang perusahaan lakukan yang kurun waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi pada total liabilitas ini menjelaskan mengenai seluruh hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat jangan sampai salah mengenai apa itu utang, apa itu piutang. Piutang itu adalah kita memberikan kredit, penjualan secara kredit kepada konsumen, jadi uang kita ada di konsumen, sedangkan hutang kita meminjam atau membeli secara kredit, jadi kita ngutang kepada pihak yang lain. Nah, di liabilitas ini fokusnya kepada utang, ingat, bukan piutang. Lalu yang di bawah ada total ekuitas. Total ekuitas ini terdiri dari 2, laba ditahan sama modal saham. Bedanya apa? Oke, konsep untuk laba ditahan simpelnya gini. Ketika sebuah perusahaan memiliki keuntungan, maka kan laba tersebut akan dibagikan kepada investor atau orang-orang yang telah menanamkan sahamnya atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Tapi ada kalanya perusahaan itu tidak membagikan labanya semua kepada investor, melainkan mereka akan menahannya sedikit. Loh, kenapa ditahan? Biasanya laba ditahan ini digunakan untuk reinvestasi lagi atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Jadi untuk uang jaga-jaga deh kasarannya gitu. Jadi nggak semuanya dibagikan kepada investor. Nah, sedangkan yang kedua adalah modal saham. Apa yang dimaksud dengan modal saham? Simpelnya gini, ketika saya punya perusahaan, lalu saya mau cari investor deh. Nah, ketika cari investor kan berarti saya memberikan saham atau menjual saham. Nah,
ketika saya jual saham, investor beli saham saya mendapatkan dana. Nah, itu yang dimaksud dengan modal saham. Simpelnya seperti itu. Nah, konsep neraca keuangan ini antara total aset sama total liabilitas dan ekuitas ini nggak boleh yang namanya berbeda. Neraca keuangan ini harus seimbang. Jadi kalau misalnya total asetnya adalah kasarannya 3 juta, maka total liabilitas dan ekuitasnya ini harus 3 juta aja. Harus 3 juta juga, maaf. Nah, kalau misalnya berbeda, berarti ada yang salah dengan neracamu. Gitu. Untuk lebih jelasnya di sini saya ambil contoh neraca yang sederhana, contoh neraca keuangan dari PT Jaya Purnama. Nah, di sini ada kayak aset. Asetnya di sini terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Di mana aset lancar ada kas, bank, piutang lain, persediaan, biaya dimangkat dan yang lainnya. Serta aset tidak lancar ada 2, inventaris dan akumulasi penyusutan aset tetap. Di mana jumlah aset yang tersedia di situ adalah 558.318.550.000. Sedangkan untuk kewajiban dan ekuitasnya atau likuiditas atau ekuitasnya terdiri dari kewajiban jangka pendek atau likuiditas jangka pendek, serta ada ekuitas. Ekuitas itu ada modal disetor, ada laba ditahan. Yang kalau teman-teman bisa lihat antara jumlah aset dan jumlah kewajiban dan ekuitas itu seimbang. Itu yang dinamakan dengan neraca. Jadi jangan sampai yang satunya lebih tinggi atau ada selisih. Kalau selisih berarti perhitungan kalian terkait dengan neraca masih belum pas. Nah, ini yang sederhana. Cuman karena kita ngomongin terkait dengan corporate financial statement, otomatis kita akan membuka laporan keuangan yang ada di perusahaan yang sudah terbuka atau yang sudah go public. Teman-teman bisa akses di idx.go.id. Itu di situ nanti teman-teman ambil di laporan keuangan tahunannya. Nah, di sini saya ambil dari PT AALI. Di sini cuma tak ambil yang asetnya saja. Kenapa saya nggak masukin yang likuiditas sama ekuitas? Karena nanti terlalu panjang. Teman-teman nanti bisa coba cek sendiri. Nah, di sini ada aset tidak lancar. Nah, biasanya dalam laporan keuangan itu pasti ada pembandingnya. Jadi misalnya kalau 2021 nanti ada pembandingnya 2022. Kalau itu laporan untuk 2023 ada data 2022-nya. Jadi kita bisa membandingkan dari tahun sebelumnya sama tahun saat ini mengalami peningkatan atau penurunan. Intinya ketika ngomongin neraca itu antara aset sama liabilitas plus ekuitas itu harus seimbang. Kanan kiri harus seimbang. Oke, sampai di sini dulu mengenai neraca. Kita akan lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.